Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan hidayahnya kita masih bisa berkumpul walaupun di tengah hujan yang rintik. Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke Masjid Darussalam ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan. Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah memerintahkan kepada, atau tepatnya mewajibkan kepada umat yang beriman untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana kita ketahui, perintah itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Saya yakin hadirin sudah paham, sudah tahu ayat itu, dan juga sudah memahami maknanya. Tetapi apakah hadirin sudah memahami kenapa Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan? Kenapa Allah tidak mewajibkan kita saum penuh? Bahkan kalau kita batal atau dalam artian dalam keadaan sakit kita tidak melaksanakan saum, kita harus menggantinya di hari yang lain sebanyak hari yang kita tinggalkan oleh selama berpuasa. Dan artinya juga itu kita harus menggenapkan puasa kita selama 1 bulan penuh. Puasa, kenapa Allah tidak diwajibkan di bulan Muharram, bulan Syawal, Rabiul Awal, ataupun di bulan Rajab sama bulan Sya'ban? Dan kenapa pula Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan? Coba kita lihat perjalanan hidup manusia, ya. Dari mulai kita diciptakan dari segumpal darah, Allah bentuk kita menjadi manusia yang sempurna di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Bahkan kalau lewat 9 bulan kita sesar, kita keluarkan. Begitupun juga Ramadan, kalau kita lihat di kalender Hijriah ada di bulan ke-9. Ada apa dengan angka 9 ini? Kalau kita lihat di deretan angka 9 adalah angka paling tinggi. Tidak ada angka 10. Coba lihat di kalkulatornya, ada angka 10 enggak? Ada juga 1 dan 0. Kalau kita tafakuri, kita baca, apakah ini sebagai suatu hal yang kebetulan? Tentu tidak. Allah sudah membuat skenario ini. Ramadan diadakan
dijadikan di bulan yang ke-9. 9 bulan adalah waktu yang cukup untuk mengevaluasi keimanan seorang hamba. 9 bulan, sudah berapa lama kebaikan yang kita laksanakan? Bahkan dalam waktu 9 bulan sudah berapa lama dosa yang kita perbuat? Ramadan sendiri itu berasal dari kata ramad yang artinya membakar atau panas yang menyengat. Membakar di sini yaitu membakar dosa yang kita perbuat selama bulan-bulan sebelumnya. Kalau tidak ada Ramadan, berapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan? Mungkin sudah sebesar gunung. Tapi berkat rahmat atau kasih sayang Allah, kita dijumpa dengan Ramadan sehingga dosa-dosa kita bisa membakarnya melalui amalan soleh. Ramadan mendidik manusia menjadi orang-orang yang sabar. Sabar kita bisa lihat, kita sabar menanti buka puasa walaupun waktunya 15 jam kurang lebih, kita sabar menunggu saatnya berbuka puasa. Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang ridho. Kita tahu saum ini menyebabkan haus dan dahaga, tapi kita tidak pernah nawar kepada Allah, gak usah puasa, gak usah saum. Kita ridho menerima perintah ayat 183 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan juga mendidik kita menjadi hamba yang ikhlas. Puasa ini berat sekali kita melaksanakannya, tapi dengan keikhlasan, walaupun kita berpuasa dari mulai sejak terbitnya fajar sidik sampai terbenam matahari, kita ikhlas menjalankannya dan menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa dan juga membatalkan pahala bulan puasa ini. Kemudian Ramadan juga mendidik kita menjadi hamba yang jujur. Walaupun tidak ada orang, kita tidak berani makan minum di siang hari, karena kita mengetahui, menyadari bahwa Allah itu hadir. Dan juga Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang istiqomah. Ini semua nanti menjadi bekal kita di bulan Syawal, bulan ke-10. Bulan Ramadan dijadikan sebagai ujian, di bulan 10, di bulan Syawal kita akan menjadi hamba yang menghadapi kemenangan. Sehingga pada 1 Syawal kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitri. Sebagaimana kita ketahui, kenapa Allah mengadakan ujian? Allah mengadakan ujian kepada kita yang mengaku beriman untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jika kita lulus, kita akan naik kelas. Kalau kita tidak lulus di Ramadan ini, berarti kita akan tinggal kelas. Bukti saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan tercermin di dalam kehidupan kita selama bulan Syawal. Yang tadinya baik akan menjadi lebih baik lagi, yang sholatnya masih jarang di bulan Syawal akan menjadi lebih rajin lagi. Kemudian di bulan Dzulqa'dah Allah itu menyiapkan kita untuk pengembangan karir menghadapi
penghargaan yang lebih tinggi. Puncaknya, di bulan Zulhijjah, Allah mengundang kita ke Baitullah sebagai Amirul Hajj. Allah akan menggelarkan kita sebagai tamu Allah. Itulah perjalanan hidup, setiap tahun akan selalu berulang, sehingga bagaimana nasib yang akan kita alami jika tidak ada Ramadan untuk membakar dosa. Dosa kita akan jauh menumpuk, ya. Oleh karena demikian, sekarang masih malam ke-16, malam hari ke-15, masih ada 14 hari perjalanan kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Marilah isi Ramadan ini dengan amalan-amalan soleha, karena di bulan Ramadan ini pahala-pahala dilipat gandakan, baik yang sunnah terlebih lagi yang wajib. Dan juga di bulan Ramadan Allah memberikan mega bonus buat kita. Buat siapa? Apakah buat semuanya? Tidak. Allah memberikan malam Lailatul Qadar khusus buat mereka yang tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau kita dibagi 12 berarti setara dengan 83 tahun 4 bulan. Bayangkan kalau kita bisa menemukan Lailatul Qadar, kehidupan kita selama 83 tahun 4 bulan akan senang buat kita. Bagaimana kalau seandainya kita menemukan 2 kali, 2 malam Lailatul Qadar atau 3? Dakhalal jannah menunggu kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita manfaatkan ibadah-ibadah kita. Marilah kita isi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, dan juga jadikanlah Ramadan ini yang terbaik, karena tidak ada jaminan kita untuk ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.